Manusia hidup di berbagai dimensi. Dimensi realita yang kita kenal, dan dimensi realita lain yang berjalan bersamaan di luar jangkauan indera kita. Bagi sebagian orang, itu hanyalah omong kosong. Tapi bagi mereka yang mengalaminya, itu adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Ini adalah kisahku. Aku adalah seorang wanita kaya dari Cawang, Jakarta Timur. Asalku dari Karawang, Jawa Barat. Aku istri seorang jenderal, seorang terpandang, memiliki segalanya. Usahaku berkembang pesat. Salon, butik barang mewah, semua ada di Jakarta. Namun, setelah suamiku meninggal, satu persatu usahaku mulai bangkrut. Kehidupan yang dulu gemerlap perlahan redup. Aku tak ingin terlihat miskin di mata orang-orang. Harga diriku terlalu tinggi untuk menerima kenyataan ini. Aku mulai mencari cara agar bisa kembali kaya, seperti saat suamiku masih hidup. Suatu hari, seorang teman lama satu kampungku menyarankanku untuk menemui seorang paranormal bernama Mang Abuy. Dia dikenal sebagai kuncen dari siluman buaya putih. Katanya, siluman itu bisa memberiku kekayaan asalkan aku bersedia memenuhi syaratnya. Sudah banyak yang berhasil, termasuk orang paling kaya di kampung temanku. Gosipnya juga pasien dari Mang Abuy. Temanku tidak berani konsultasi karena dilarang keras oleh suaminya. Pergi ke dukun. Dengan tekad bulat, aku menemui Mang Abuy. Ibu yakin ingin bertemu dengan siluman itu? Tanyanya. Ibu harus bersedia mengabdikan hidup untuk melayani siluman buaya putih demi keinginan ibu untuk kekayaan materi. Pergilah ke bantaran sungai di lokasi ini pada malam Jumat, tepat bulan purnama di pukul 11. Cari pohon beringin terbesar, duduk di bawahnya, dan lakukan ritual. Aku mengangguk. Malam Jumat itu, aku berjalan sendirian ke sungai. Aku membakar kemenyan dan mengucapkan rapalan mantra yang diberikan Mang Abuy. Namun, setelah 1 jam berlalu, tidak terjadi apa-apa. Aku pun setengah tertidur karena mengantuk. Saat aku terbangun, air sungai beriak, dan dari dalamnya muncul seekor buaya putih besar. Perlahan, ia berubah menjadi seorang pria tampan, gagah, dan berwibawa. Apa yang kau inginkan? Tanyanya. Aku ingin kaya raya, jawabku tanpa ragu. Bisa, tapi ada syaratnya. Setiap malam Jumat, kau harus datang ke sini dan melayaniku. Juga, siapkan sebuah kamar untukku di rumahmu. Tanpa berpikir panjang, aku menyetujui syarat itu. Siluman buaya itu lalu menyuruhku naik ke punggungnya. Aku menurut, dan ia membawaku masuk ke dalam sungai. Awalnya, aku merasa ngeri dan jijik melihat air sungai dan keruh. Namun, begitu sampai di dalam, aku takjub. Di dasar sungai, ada sebuah kerajaan megah yang dipenuhi emas dan permata. Banyak manusia, setengah buaya yang menatapku dengan sorot mata tajam. Di sebuah ruangan, pria siluman buaya itu berkata, "Jika kau ingin kaya, kau harus melayaniku." Aku sempat ragu. Tak apa, yang penting aku kembali kaya, pikirku. Malam itu, aku menyerahkan diri kepadanya. Saat aku membuka mata di tengah malam, aku melihat sesuatu yang membuatku ngeri. Seketika aku sadar, aku telah bercumbu dengan bukan manusia, tapi tekadku sudah bulat. Aku tetap melanjutkan segalanya demi harta. Setiap malam Jumat, aku datang dan memenuhi janjiku. Dalam waktu singkat, usahaku kembali sukses. Salon, butik, semuanya berjalan lancar. Aku kembali hidup mewah. Namun, setelah setahun berlalu, aku mulai merasa hampa. Aku memiliki segalanya, tapi aku merasa kesepian. Aku ingin menikah lagi dengan manusia normal, bukan dengan siluman buaya. Suatu hari, aku memutuskan untuk berhenti. Aku ingin melarikan diri dari semua ini. Namun, saat aku mulai berkemas, terdengar ketukan di pintu. Di baliknya, berdiri pria siluman buaya itu ada di depan rumahku, dengan ekornya yang berayun. "Mau kemana?" tanyanya dengan tatapan tajam. "Aku ingin pergi, aku merasa hampa." "Aku adalah suamimu," katanya tegas.
Tidak, kita tidak pernah menikah. Aku manusia dan kau bukan. Ia tertawa dingin. Kalau begitu, kembalikan semua yang telah kuberikan. Saat itu, aku baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Kekayaan yang tampak mudah kudapat hanyalah tipu daya. Bekerjanya seperti hipnosis, ilusi yang mereka ciptakan agar aku terus terlena. Banyak manusia lain juga kulihat terjebak di dimensi ini, tertipu oleh nafsu iming-iming kekayaan, hanya untuk dijadikan budak abadi. Seandainya aku bisa memutar waktu, aku akan memilih hidup sederhana, bersyukur atas apa yang kumiliki. Tapi semuanya sudah terjadi. Setan membujuk mereka dengan tipu daya. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua yang masih hidup